Oke, Dan? kurang dikit. Ya. Nah, boleh di sini. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga lolos semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Lega. Pokoknya kalau semuanya itu dilancarkan, pikiran fresh, ngerjain selesai. Aduh, syukur alhamdulillah lega semuanya ya. Ini kalau nggak ada nikmat dari Allah kayaknya kita nggak diberi kemudahan seperti ini. Halo Ibu Tria, Suratna. Terima kasih, mari gabung. Ceria semua nih kayaknya. Alhamdulillah. Sehat toh, Pak? Alhamdulillah. Pasti rajin bersyukur ya. Iya. Tadi sudah 2 hari lebih pusing. Akhirnya Mantap. Alhamdulillah. Hari ini aduh lega nih, Pol. Oke. Gimana nih? Ini ada yang mau diobrolin gak nih? Apa kira-kira mau disampaikan? Ye, baik-baik ya. Alhamdulillah kita selesai pekerjaan kita. Bersyukur pada Allah sudah kita rencanakan. Nah, sekarang kita ke pemirsa ya. Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, setelah tadi saya ini dengan teman saya, Ibu Ratna Rustika, mengerjakan beberapa hal, alhamdulillah sudah selesai. Ini juga ada teman saya, Pak Arif Hartono ya. Kita pada kesempatan ini ingin perdalam apa yang telah kita alami, yaitu tadi bersyukur. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mau sharing berbagi ya betul ya pengalaman kita selama kita hidup nih ya. Bagaimana rasa syukur itu bisa kita berdampak pada kehidupan kita, baik betul. Dunia maupun akhirat. Ya. Nah, kayaknya itu menjadi bahasan yang menarik ini ya. Pak Arif dan Bu Tria. Ya, mungkin Bu Ratna mau sharing duluan. Silakan Bu Ratna. Ya, jadi tadi itu tahu-tahu anak saya jalan. Sebetulnya kalau kita bersyukur itu kan sebetulnya banyak untuk diri kita sendiri ya, sehingga bersyukur itu dampaknya untuk keduniawian kita, dan itu juga merupakan syukur itu tabungan kita ke akhirat. Saya kira akan bagus kalau saya bacakan salah satu ayat yang memang favorit saya, ini Al-Baqarah ayat 216 ya. Nah, di sini boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Nah, Allah itu yang tentu saja paling mengetahui, sedangkan kita itu tidak mengetahui. Kayaknya sesuatu itu bagus padahal sebetulnya itu belum menjadi hak kita. Lalu karena nggak dapat seperti yang kita ingini, terus nggak bersyukur. Dapat yang di bawah yang lain, marah-marah, komplain. Ya, komplain itu kan sesuatu bentuk yang kita kurang mensyukuri sesuatu. Selanjutnya ada ayat yang juga menarik ya, yang menunjukkan rasa syukur itu ya. Nah, di sini bagian ya, ini tidak saya baca semuanya. Ya Tuhan kami, ini Ali Imran 191 sampai lupa saya sebutkan ayatnya ya. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Sebenarnya ini ya kaitannya sama tadi ya, sesuatu yang kita itu tidak suka, itu seringkali terus kita anggap itu sia-sia gitu. Wah, ini tadi datang ke sini ternyata sia-sia. Taunya gara-gara itu kita terlambat, tapi bisa jadi dengan keterlambatan itu malah kita selamat dari sesuatu gitu loh ya. Artinya sebetulnya tidak ada sesuatu pun yang Allah itu ciptakan sia-sia begitu. Nah, jadi saya yang ngomong terus, tapi kayaknya kita mengarah pada sesuatu, mengerucut pada sesuatu aja ya. Barangkali syukur ini supaya kita bisa lebih menghayati ini dalam kehidupan dunia dulu kali, barangkali ya Pak Arif, kira-kira apa? Betul, iya. Jadi selain tadi Bu Ratna sudah menyampaikan syukur dikaitkan dengan bahagia. Tadi saya ketemu ada yang tanya dengan saya, tips biar lancar rezeki ini gimana? Saya jawab, bersyukur. Karena sebenarnya Allah
sudah menjanjikan di surat Ibrahim ayat 7 bahwa siapa yang umat Allah yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Iya. Salah satunya rezeki kan? Nah, hitung-hitungan malah betul, enggak. itu reward, tapi juga ada punishment-nya loh. Yang kufur nikmat akan dapat azab. Nah, jadi Kayaknya sebenarnya kalau nyah-nyah jadi malah dapat banyak betul. ya. Sebenarnya Allah sudah selain tadi bahagia juga ini menjanjikan kelancaran rezeki mungkin ya salah satunya. Nah, reward and punishment. Nah ini. Nah tadi juga ada yang bertanya lagi. Oke, kalau udah lancar rezekinya terus biar saya lancar saya mau bersyukur terus. Caranya gimana dong? Paling tidak ada 3 cara. Nah insya Allah kita ini ya menjadi bagian dari kehidupan kita sehari sebenarnya. Satu, secara hati, bersyukur secara hati ya, melalui pikiran. Nah ini yang paling penting ya, dibangun dalam benak pikiran kita, hati kita bahwa intinya semua nikmat itu bersumber dari Allah. Nah itu, kita nggak boleh sombong dengan, wah ini mergo pinteranku, kekuatan. Nah itu, jadi itu yang pertama. Syukur dengan cara melalui hati. Yang kedua, syukur melalui lisan. Nah ini sudah kita praktekkan sehari-hari. Kita sholat surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Berzikir, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita ucapan melalui doa, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah yang ketiga ini juga penting, yaitu melalui perbuatan. Nah mungkin kita kelihatan ketika pada saat kita sakit pada saat kita nggak nyadar ya. Tapi begitu sakit, ya Allah, betapa bersyukurnya ketika sehat. Nah, sehat bukan enak ya, pil kan nggak enak ya. Nah mungkin bahkan ada ditanya lagi, kalau kita karyawan, ya, terus gimana cara bersyukurnya? Nah, ya alhamdulillah, dapat pekerjaan, rezekinya dilancarkan, ya tercermin dong di kinerja kita yang baik. Nah mungkin itu, terkait reward punishment, pekerjaan, nah ini mungkin Bu Trias bisa menambahi karena beliau orang SDM ini. Monggo Bu Trias. Nih, pengalamannya gimana Bu Oke Trias? ya, jadi memang tadi yang disampaikan Pak Arief ya, bersyukur itu kan caranya banyak. Secara individual ya, kita harus merasa mendapatkan nikmat yang banyak gitu ya. Sebab kalau Allah menyampaikan itu ya di surat An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim ya. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Masya Allah. Ya, karena manusia nggak bisa. Iya, Nih. betul. Iya. Jadi sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Misalnya ya karunia di tubuh kita itu kan sangat banyak. Saya lihat itu kalau mahasiswa atau di lututnya itu ada yang rusak ya, patah karena mungkin futsal dan sebagainya. Saya lihat kalau operasi satu pengikat lututnya itu akan sangat mahal ya. Padahal lutut kita itu ada, setiap lutut ada 8 pengikat ya. Jadi kalau operasi itu satunya kan bisa 200 juta ya. Satu kaki bisa 1 miliar, 2 kaki 2 miliar, sehingga lutut kita bisa bergerak. Jadi Itu kalau operasinya berhasil. kalau Nah, berhasil, yang kedua 2 kali. kalau tidak berhasil ya tentu luar biasa ya, kita nggak bisa berjalan, termasuk misalnya kayak jantung kita itu kalau nggak pernah berhenti kan. Nah, padahal sejak kalau lahir ya. macet satu harus dipasang ring, harganya juga ratusan juta. Maka kalau kita merasa bersyukur, kita juga baiknya suka berbagi. Karena pada rezeki kita ada juga rezekinya orang lain gitu ya. Berapapun yang kita mampu, tapi kita berbagi pada orang lain. Kalau kita tidak ada harta yang berkecukupan ya, tersenyum itu juga sudah sedekah. Begitu. Jadi mungkin Pak Arief nih kalau jadi atasan anak buahnya banyak, gimana nih mengajari karyawan kita bersyukur toh. Kalau tadi saya menyebut yang sederhana secara individu, tadi diantaranya misalnya tersenyum gitu ya. Senyum itu
sedekah. Iya. Sudah begitu secara fisik kalau senyum itu Iya. kan menggulung ke Betul, atas, betul. energinya Iya. kecil loh itu, cuma 16 kalori, Betul. bikin awet muda, hormon endorfinnya tinggi gitu Iya. ya. Sementara kalau cemberut manyun itu 32 kalori dan sarafnya udah hitung-hitungan. sarafnya menggulung ke bawah, jadi kita cepat tua. Gitu. Betul, menarik itu. Jadi kalau ini kebetulan saya dapat amanah sebagai ketua jurusan ya. Iya. Biasanya untuk mengencourage, mendorong kolega-kolega agar bersyukur, saya biasanya suruh bandingin, lihat di tempat lain seperti Nah, apa, iya, lihat benar, jurusan lain benar. seperti apa, bandingkan. Insya Allah kita lebih baik. Nah dari situ aja sudah jelas nih. Jadi itu jadi apa ya, pembanding udah terlihat. Jadi kita lebih baik insya Allah dari yang lain. Kita harus bersyukur itu. Nah, itu. Juga bersyukur itu kan ada kaitannya erat dengan ketakwaan kita ya. Jadi orang yang banyak bersyukur biasanya itu akan semakin bertakwa. Kebalikannya, orang yang bertakwa biasanya juga adalah dia yang banyak bersyukur. Nah tadi di poin kedua kan kita menggarisbawahi ya bahwa syukur itu pun bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti, betul. ya kan? Jadi kalau kita banyak bersyukur yang berkorelasi kuat dengan ketakwaan kita, kalau kita semakin takwa, itu kan Allah juga semakin ridho dengan segala hal yang kita lakukan gitu. Nah, semakin banyak Allah ridho pada apa yang ya setiap harinya menjadi perbuatan kita, nanti di saat kita mati, ya bayangkan kalau Allah tidak ridho pada kita, itu nanti kita di sana yang menjaga, yang menemani kita kalau sudah di alam yang beda, kalau bukan Allah dan doa anak-anak siapa lagi gitu. Iya kan, saya kira jadi itu tadi bahwa syukur itu tidak hanya semata-mata manfaat buat kita selama di dunia ini, tapi betul-betul itu menjadi bekal kita di akhirat. Makanya kita harus menabung banyak rasa syukur ya di selama kehidupan kita saat ini. Barangkali untuk akhirat gimana Bu pengalamannya Iya. Putri Yasmin? Jadi kan memang kalau di akhirat amal kita sudah selesai toh, kecuali tadi ada amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh ya. Jadi meskipun ya, misalnya kayak kita saya pernah melihat itu para ASN gitu yang Ya. mayoritas nggak suka tuh sama atasannya gitu. Jadi sebelum berangkat itu sudah pada berdoa semoga atasannya tidak datang, dinas luar dan Jangan sebagainya. dipindah ke IKN. Nah, padahal sebetulnya ya sebagai karyawan kita ya Apapun takdirnya, Iya. tadi kan tidak ada yang diciptakan Allah dalam posisi sia-sia. sia-sia. Jadi ya tetap harus husnudzon ya, bersangka baik bahwa pimpinan itu pasti ada maksud baiknya. Bahwa kalau menurut kita masih jelek tadi ya, mungkin kita belum bisa memahami. Iya. Jadi kita butuh waktu dan tetap bismillah ya sebagai karyawan mengerjakan apa yang memang menjadi tugas kita sebaik-baiknya, tidak hanya bekerja untuk kepentingan dunia saja, tapi semua aktivitas kita adalah ibadah ya, karena memang tujuan manusia di dunia ini tidak lain ya kata Allah itu dalam salah satu firman-Nya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita bekerja, kita semua apa saja itu tujuannya sukses tunggal itu adalah sukses di akhirat ya, masuk surga gitu, amalnya diterima. Dan semua itu enggak terlihat di luar ya, di muka kita, di badan kita, rumah kita. Dan nggak harus nunggu sampai tua dulu ya. Itu nggak kelihatan gitu ya, kalau bagian amal soleh akhirat itu kelihatan di niatnya, juga kelihatan di kesungguhan kita masing-masing. Ya mudah-mudahan kalau doa kita, kalau beramal ya bismillah, bekal untuk akhirat, insya Allah kita husnul khotimah dan diterima oleh Allah dalam ya, meskipun kondisi yang bagus, meskipun di mata orang lain itu ngapain gitu ya, tapi kita percaya seperti itu gitu ya, sehingga apa yang kita kerjakan tadi kalau kita suka dan juga kita rela, insya Allah itu berpahala gitu ya, dan tidak hanya untuk kepentingan bekerja di dunia hanya menyenangkan atasan ya, tapi
jauh di lubuk hati kita berniat apa yang kita kerjakan semua adalah bagian dari ibadah. Makanya di jurusan itu kita itu mendorong orang untuk dosen-dosen berkolaborasi, tidak sendirian. Jadi yang mungkin ada yang menonjol di sesuatu bidang disiplin bisa membantu dosen yang lain. Nah, kita jurusan pun mendesain reward yang sesuai. Jadi semua everybody happy. Nah, bersyukur. Everybody happy. Jadi kalau setiap orang bahagia, jadi kalau di inovasi ya Pak. Nular, bahagia itu nular. Iya, bahagia itu menular. Kemudian orang bisa berkinerja tinggi itu kalau motivasinya, niatnya itu dari dalam. Betul. Kalau nggak dari dalam ya dia hanya sebatas aturan-aturan kantor. Jadi tidak ada namanya tuh kalau di saya kinerja extra rule gitu ya. Kan sebenarnya ada pekerjaan pokok, tapi orang yang bersyukur itu dia mau bekerja lebih dari tugas pokoknya. Ya, jadi ada banyak yang suka dan rela tadi. Namanya kalau di organisasi itu ya kinerja extra rule. Nah, padahal syaratnya inovasi tadi ini ahlinya Pak Arif ya. Itu kalau orang itu bekerja atas dasar niatnya sendiri, dia suka. Motivasinya tuh internal. Kalau motivasinya internal, kemungkinan lahirnya kreativitas itu akan lebih besar. Padahal kalau kreativitasnya besar lah, itu modalnya untuk inovasi gitu. Jadi tanpa niat dan syukur yang cukup, orang bekerja seadanya, semampunya. Tadi sebenarnya ada keyword penting ya terkait bentuk syukur kita sebagai karyawannya itu kita bekerja di luar apa yang sudah di luar peraturan ya. Maksudnya kita kalau konsumen itu bukan satisfied, delightful, beyond satisfied. Nah, kita di atasnya satisfied. Betul. Nah, itu kita mewujudkan kinerja kita secara di atasnya yang ekspektasi KPI yang sudah diset oleh kalau sudah seperti itu lembur-lembur serah kepikir ya. Betul. Ya, jadi saya kira secara umum ya, Bu Ratna sama Pak Arif tadi ya, tujuannya tadi mungkin bisa diperdalam ya. Jadi apa saja yang kita kerjakan tidak lain itu bagian dari ibadah. Dan kita sangat kecil di hadapan Allah, kita tidak berarti apa-apa. Kita sendiri ya, tidak mungkin itu. Nah oleh karena itu saya kira kita selalu dalam kebersamaan ya. Misalnya satu keluarga, satu jurusan, satu tim ya. Dan tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu saling membantu, saling menghargai, kemudian sebagai modal gitu ya. Kinerja kita di dunia dan harapannya nanti kinerja kita di akhirat juga menjadi yang terbaik. Jadi, gitu Bu Ratna ya. Jadi gimana nih kesimpulan kita dari ngobrol-ngobrol ini tadi? Untuk syukur tentu saja pasti dampaknya selama kita masih hidup ya di dunia itu kan tidak untuk pribadi diri sendiri ya, tapi juga ke orang lain. Kalau untuk diri sendiri bersyukur itu kita berterima kasih itu sebetulnya tidak untuk orang lain tidak ada ruginya, karena itu untuk betul-betul untuk diri sendiri, merasa lebih tenang, merasa lebih bahagia, merasa lebih dekat kepada Allah, dan itu otomatis nanti berdampak kepada sekitarnya yang lain. Nah kalau hati kita itu sudah dekat dengan Allah ya dari rasa syukur tadi, nah ini syukur itu pun menjadi tabungan dari akhirat kita ke depannya. Jadi kita berpikir panjang. Barangkali Pak Arif sama Bu Trias mau menambahkan sesuatu. Kalau dari saya mungkin 2 poin penting ini sebagai closing statement adalah satu, segala sesuatunya tadi diniatkan lillahi ta'ala, niat ibadah. Jadi kita dalam bekerja pun nggak ada beban, itu penting. Kita happy, nah nanti juga yang kedua, yang paling penting adalah bersyukur. Nah itu, dan insya Allah ketika kita sudah bersyukur seperti janji Allah di surat Ibrahim ayat 7, insya Allah nikmat akan ditambah, itu yang paling penting. Dan sebagai reminder, warningnya adalah jika kita kufur nikmat, maka azabnya akan pedih. Nah itu mungkin harus
kita jadikan pegangan itu. Betul sekali. Bu Trias, monggo penutup. Ya, jadi memang ya bersyukur itu tadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Meskipun ada apa ya pengganjalnya, ada apa hambatan-hambatannya ya. Misalnya ya tadi kalau di depan kita sampaikan sebaiknya melihat ke bawah lebih banyak daripada melihat ke atas. Meskipun kalau kita mau berprestasi yang harus kita lihat itu yang ke atas. Tapi untuk bersyukur itu salah satu tantangannya adalah apa ya merasa diri lebih ya. Jangan sombong. Tuh gampangnya tuh lewat tadi sombong ya. Jadi hambatannya kan kalau kita merasa wah ini berkat saya, nah itu bisa mengganggu rasa syukur kita. Jadi yang lain itu soalnya namanya itu sulit itu. Namanya pelit gitu ya. Jadi greedy gitu kira-kira ya. Itu juga menghambat rasa syukur kita karena merasa seolah-olah apa yang kita miliki itu milik kita sendiri, usaha kita sendiri dan kita kurang suka berbagi. Nah, alhamdulillah Indonesia masuk negara yang sangat murah hati ya. Nih jadi bersyukur saya kira sudah menjadi bagian dari budaya kita untuk berbagi, memberi. Meskipun ada challenge yang ketiga, tidak boleh melebihi kemampuan diri sendiri. Ada rasa syukur ya di keluarga, di masyarakat yang ketika dipraktekkan itu menghabiskan banyak biaya, bahkan harus berhutang dan lain sebagainya. Nah, syukur ini tetap kembali lagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tidak bisa melihat orang lain ya, jadi ukurannya adalah, beda ya nggak bisa. Iya, diri kita sendiri, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga tidak dilakukan. Jadi yang pas bersyukur menurut diri kita, menurut keluarga kita, misalnya adat istiadat kita yang apa yang baik ya, yang tidak merugikan kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang, karena ini juga salah satu yang menyebabkan miskin ya, bersyukur berkelebihan. Nah gitu, saya kira secara umum begitu ya. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kelimpahan kita ya pada kecukupan, amin. Ingat pada Allah dan dijauhkan dari segala sesuatu yang dimurkai Allah. Amin. Kita cukupkan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.